pinjaman tuh adanya di desa wisma, arisan, koperasi ya. Kalau sekarang pinjaman itu nggak cuma ada di bank, tapi ada di HP dan mendapatkannya mudah sekali. Kok yang mikir investasi terus mikir. Kalau orang tua mungkin malah kurang mikir. Jadi nanti mohon kok yang mikir investasi terus mikir. Kalau orang tua mungkin malah kurang mikir. Jadi nanti mohon kita bisa diskusi banyak lah kalau ada waktunya, dan kalau nggak ada mungkin lain waktu Bu Dolia masih terso di atur itu. Beliau lenggahnya di Sleman, saya juga di Jogja, rumahnya banyak tapi tinggalnya satu rumah. Moga kita kami mau stres malah mohon sebentar. Aluminium di Maguwarjo dekat Gor. Jadi dekat Gor Maguwarjo itu ada Seleon Seven, ada ibu dokter, banyak lah saya hebat-hebat. Di sini ada kita. Salah satu kemarin pemicu demensia menurut Bapak? Stres. Stres itu pemicu, salah satu pemicu. Sekarang bagaimana stres itu tidak ada? Ya stres sekali-sekali lah. Tapi jangan bertuan jangan. Siapa ya Pak stres sekali? Sekali semua ya berarti. Sekali deh. Monggo. Ini hanya biar masuk sana. Di dekat sini aja. Janda ini untuk speaker di sini. Oh, baik. Tapi ini masih suasana kita belum profesional. Masih belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat iman, insya Allah deh, sehingga dipertemukan di sini. Salawat dan salam mari juga kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita diberikan kemudahan, keistiqomahan untuk tetap berada dalam jalan kebaikan. Bapak Ibu, sebelumnya ini terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi di sini. Jadi kalau tadi saya dibilang mengajari
bukan. Ini kebetulan karena kalau secara usia pasti Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman dari saya jam terbangnya. Lebih tua lah. Tapi kebetulan ini berbagi di sini terkait beberapa topik atau satu topik terkait masa lansia yang kita bisa pelajari bersama-sama terkait hal-hal yang sering saya temui di rumah sakit, sehingga harapannya dari situ ada hikmah yang bisa kita pelajari bersama. Nah, ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Sehat semua, deh. Alhamdulillah. Nah, ini kalau lihat dari senyum-senyumnya gitu, deh. Ini kayaknya semuanya nggak punya beban pikiran ya. Kalau misalnya lihat judulnya bahagia di masa lansia, berarti kalau sudah lihat senyumnya sepertinya Bapak Ibu sudah cukup bahagia. Kalau gitu saya tak pulang aja. Maksudnya ternyata kalau tadi sudah ada pembukaan, bahagia itu kira-kira artinya atau definisinya apa Bapak Ibu? Kalau menurut Ibu bahagia itu apa? Betul. Relatif. Mungkin bagi saya bahagia, orang lain belum tentu, karena relatif bahagia. Betul. Kalau misalnya bagi Ibu belum, menurut Ibu bahagia, bagi orang lain belum tentu. Karena relatif penilaiannya. Relatif penilaiannya. Kalau menurut Ibu seperti apa? Ibu senang kalau gimana? Tadi yang mau buka dia aku jawab. Kalau Ibu senang kalau seperti apa, Bu? Menurut saya kalau senang saya itu apabila saya itu menginginkan sesuatu, tapi sesuatu bisa terlaksana dan kata atas izin ridha Allah mereka terwujud, alhamdulillah dan merasa senang. Tapi belum tentu saya puas. Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi mudahnya pengen apa ada gitu ya Bu ya. Kalau kona'an udah cerita Bu ya. Kalau kona'an merasa cukup. Tapi kalau tadi dari definisinya, ketika kita menginginkan sesuatu itu ada, atau misalnya berarti saya pas pengen makan pas yang enak ternyata bisa pergi bareng misalnya, pas pengen jalan-jalan bisa gitu ya Bu ya. Kalau pas sekarang pengen sehat pengajian alhamdulillah sehat misalnya begitu ya. Nah jadi sebenarnya definisi bahagia itu sebenarnya tergantung kita masing-masing. Kira-kira menurut kita itu apa yang paling nyaman, apa yang paling membuat kita senang, itu semua orang punya ukuran masing-masing. Jadi ada orang yang kemudian sakit tapi ternyata tetap bisa menikmati sakitnya tadi. Ada yang kemudian misalnya anaknya mungkin yang diberi ujian sakit misalnya. Ada yang kemudian belum dikasih rezeki cucu tapi kemudian tetap bisa senang. Ada yang kemudian misalnya baru saja ditinggal oleh pasangan tapi karena support sistemnya banyak berkabulnya tidak lama, misalnya seperti itu. Nah ini ada cerita dari balik kamar praktik begitu ya, atau ilustrasi kasus yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dari sini kita bisa belajar banyak begitu ya. Nah ini terlihat deh, seorang perempuan berusia 61 tahun dirujuk ke dokter. Jadi beliau ini baru saja ketemu saya di hari Jumat kemarin. Jumat kemarin dirujuk oleh dokter spesialis saraf. Nah, beliau ini sudah ke dokter spesialis saraf sudah sekitar 3 atau 4 bulan terakhir. Jadi sudah beberapa kali. Nah, dokter saraf melihat ini ibu sudah diberi obat untuk keluhan nyeri kepalanya kok belum sembuh-sembuh. Terus habis itu setelah dicek macam-macam kok semua hasilnya normal. Kemudian kok
ada keluhan susah tidur, ini udah dikasih dari dokter saraf obat penghilang sakit yang paling jos Bapak Ibu. Tapi kok sakit kepalanya berkurang nanti muncul lagi, berkurang nanti muncul lagi, sering begitu sampai kemudian dokter sarafnya bilang, ibu udah ada pikiran apa? Ibunya cuma senyum-senyum. Ya udah, saya rujuk aja ke dokter Lia ya, biar bisa cerita di sana. Singkat cerita dikirim ke saya. Kalau di rumah sakit dipanggil dokter baik. Tadi nama saya panjang ya. Nah, ini ibunya bilang, dok, saya tuh aslinya udah 6 bulan ini susah sekali tidurnya, kemudian nyeri kepalanya nggak sembuh-sembuh. Ternyata beliau ini baru saja pensiun dan pakaiannya rapi sekali, Masya Allah, jilbabnya rapi, luar biasa, dari luar nggak kelihatan sakit apa-apa sama sekali. Tapi kemudian beliau bilang, Bu dokter, saya tuh sadar saya memang ada sesuatu. Karena beliau pensiunan sebuah institusi, jadi dulunya merupakan seorang tenaga kesehatan. Gitu. Nah, jadi beliau paham apa yang dialami, beliau menyadari, ya dokter, saya ini memang sakit kepalanya, saya tahu ada sesuatu yang saya pikirkan, tapi kemarin-kemarin saya nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Kenapa ibu? Anak saya terlilit pinjol. Gitu. Pinjol itu pinjaman online. Nah, jadi kalau zaman dulu pinjaman tuh adanya di desa wisma, arisan, koperasi ya. Kalau sekarang pinjaman itu nggak cuma ada di bank, tapi ada di HP dan mendapatkannya mudah sekali. Dulu orang minjem syaratnya banyak, sekarang minjem cuma tinggal kirim foto KTP sudah dapat, tapi ternyata bunganya berlipat-lipat. Nah, jadi putrinya itu kebetulan ikut arisannya semacam mungkin arisan ya berbunga ya. Jadi akhirnya punya uang banyak, ibunya curiga, kok aneh, ini punya uang banyak, kamu dapat dari mana gitu, kok kamu belanjakan uangnya buat macam-macam, ternyata ambil pinjaman dan sebagainya. Ibu ini lalu didatangi sama didatangi sama debt collector. Bayangkan seorang ibu yang tadinya bekerja seperti biasa, tidak ada masalah sebelumnya, lalu kemudian rumahnya sering didatangi sama debt collector, terus didatangi sampai kemudian beliau bilang, dokter, saya sampai nggak enak sama tetangga. Lalu rumah saya yang dijadikan jaminan, dijadikan alamat untuk meminjam sama putrinya, padahal putrinya nggak di situ. Nah, kemudian akhirnya beliau jadi ikut melunasi. Tapi ternyata bukan cuma itu pinjamannya. Sampai kemudian akhirnya, dok, sebenarnya sih sudah tinggal sedikit, tapi kok rasanya saya di sini masih berat. Kok rasa saya nggak habis pikir sama anak saya, kok tega sama ibunya. Saya sudah pensiun dulu, waktu saya masih punya penghasilan, masih bisa bantu. Sekarang setelah pensiun harus melunasi, itu rasanya berat sekali. Lalu kemudian ada anak lagi yang lain datang, anaknya cerita, Bu, pagerku belum jadi, uangnya udah habis. Saya waktu dengar itu kayaknya saya kalau pagar rumah saya belum jadi, saya diam aja, kalau bakal ngomong sama ibu saya misalnya gitu ya. Itu dalam hati saya begitu, saya dengarkan aja. Terus apa yang ibu saya lakukan? Apa yang ibu lakukan, Bu? Ibunya bilang gini, dokter, saya buat anak pertama saya udah habis-habisan begitu. Ini ada anak kedua saya ngomong begitu, masa saya nggak bantu? Ternyata karena beliau berpikir begitu, harus bantu, padahal tadi uangnya habis-habisan untuk menutupi cicilan, jadi dikeluarkan lagi tadi untuk putrinya yang lain, begitu ya. Nah, kemudian saya berikan obat supaya yang tadinya beliau ini susah tidur, rasanya was-was, bahasa tadi Bapak sampaikan, anak muda zaman sekarang bilang overthinking itu artinya banyak pikiran kemana-mana gitu ya.
Jadi sampai susah beraktivitas, saya berikan obat supaya beliau lebih nyaman dan untuk membantu tidur. Tapi kemudian saya sampaikan apa Bapak Ibu, saya bilang, Ibu, obat itu nggak menyelesaikan masalah. Saya memberi obat supaya ibu jauh lebih tenang. Tadinya ibu ada gejala namanya cemas, sedih gitu ya. Tapi betul, tapi nggak mungkin obat ini bisa menghilangkan utangnya, nggak mungkin ya kan. Bisa bikin ibu jadi senang, nggak mungkin. Tapi paling tidak harapan saya ketika nanti ibu jauh lebih nyaman, ibu pelan-pelan kemudian bisa tidur, kita runut lagi besok ke depannya harus seperti apa. Mudah-mudahan ibu yang tadinya sakit kepala pelan-pelan jauh lebih nyaman supaya ketemu solusi masalahnya. Dan mudah-mudahan nanti karena kan nggak cukup sekali deh kalau seperti ini kondisinya, perlu kontrol beberapa kali ke depan. Nanti perlu kita sampaikan bahwa ada kalanya untuk menyampaikan tidak. Kalau memang kita belum sanggup untuk bantu, sampaikan. Kita punya keterbatasan. Kalau dulu zaman sehat, zaman istilahnya pendapatannya masih banyak, misalnya mungkin bisa apa saja mau dilakukan boleh. Tapi kalau sekarang ada waktunya, misalnya ibu punyanya segini, ibu sanggupnya seperti ini dan seterusnya. Nah kadang-kadang kalau namanya ibu mungkin sulit untuk menolak deh. Nah tapi justru itu yang kemudian pelan-pelan menjadi target untuk kita ajarkan. Nah ini adalah pengantar kasus yang saya temui kemarin. Tapi dari sini kita belajar bahwa ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita, termasuk tadi harapan sama kenyataan itu kadang seringkali gak sesuai ya Bu. Nah kalau itu kemudian terus kita pikirkan, ternyata bisa jadi bibit-bibit penyakit. Nah apa saja sih? Kenapa kok bisa kayak gitu? Nah ternyata di sini kita lihat kalau kita sebagai manusia itu ternyata ada 4 aspek yang perlu kita perhatikan. Jadi manusia itu kita di tengah itu ada bahasa mudahnya biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual. Artinya apa sih? Kita itu makhluk yang pertama perlu diperhatikan kesehatannya. Biologis itu jadi kalau misalnya kita daya tahan tubuhnya turun, akhirnya demam, pilek dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu makan, itu yang makhluk biologis. Makhluk psikologis artinya tadi kita perlu menjaga bahasa sekarang psikisnya, warasnya begitu ya Bu. Nah kemudian sosiologis itu artinya kita perlu lingkungan, perlu seperti ini, pengajian bareng, ketemu tetangga. Bayangkan kalau misalnya kita cuma di rumah aja, nggak punya lingkungan seperti ini, rasanya mesti nggak karuan. Aku kok sendirian, nggak enak. Nah yang terakhir nggak kalah penting, itu kita merupakan makhluk spiritual. Nah kita di sini diciptakan Allah itu ternyata ada tujuannya. Jadi masya Allah ya, kalau di pengajian seperti ini sosialnya dapat, sehatnya dapat, guyupnya dapat, spiritualnya dapat, masya Allah. Nah jadi alhamdulillah, ionya dapat Pak, kan dapat kasih utang ya. Nah jadi kalau misalnya kemudian kita jadi senang, di sini merupakan salah satu kunci untuk supaya kita jadi seimbang. Nah cara keseimbangan yang lain itu yang kemudian perlu kita cari. Jadi misalnya dokter, saya tuh kalau ketemu teman, kalau pengajian senang, nggak ingat kalau susah, nggak ingat kalau lagi sedih, nggak ingat kalau suami sakit dan sebagainya. Tapi kok nanti begitu pulang ke rumah rasanya melihat suami itu bawaannya marah aja. Jangan lihat berarti. Kalau pulang, kalau pulang Nggak usah pulang. Ada lagi yang misalnya begini ya, dokter saya tuh sudah menahan sekian puluh tahun penderitaan saya sama suami itu, ya Allah nggak pernah memperhatikan saya, dokter yang diperhatikan itu cuma ibunya. Itu terus ceritanya, ya Allah sampai beliau tuh
sekali wajahnya ya, karena ya itu tadi merasa sangat tertekan sehingga kemudian mempengaruhi hal yang lain dan datang ke saya. Nah, jadi penting sekali untuk kita menjaga diri kita, bukan semata-mata hanya memikirkan apa yang kita makan, apa yang kita lakukan sehari-hari, tapi aspek lain ternyata juga penting. Nah, jadi supaya bahagia itu ternyata perlu mengelola stres. Stres itu apa sih kok yang dibahas kok stres terus? Zaman sekarang, Bapak Ibu, ternyata ada penelitiannya. Anak-anak sekarang itu kan sebutannya Gen Z atau milenial. Jadi putra-putrinya Ibu itu kan sebutannya usia milenial, bawahnya Gen Z. Kalau saya milenial, mahasiswa saya sekarang yang 19-20 itu Gen Z. Cucu-cucu, nah ini yang sekarang pegangannya HP, ini generasi Alpha. Salah, Bapak Ibu itu pasti pegang HP nunak-nunuk ya kan. Saya itu pegang HP oke, terus belajar gak lama. Anak sekarang itu mereka masa nggak pernah diajari kok bisa sendiri. Itu generasinya Bapak Ibu. Nah, ada penelitiannya, Gen Z itu ternyata lebih aware sama kesehatan mental. Lebih aware itu artinya lebih sadar. Mereka itu sensitif, di satu sisi empati, tapi sedikit-sedikit periksa. Ini aku kayaknya kena mental illness, bahasa anak sekarang. Ini kayaknya aku kena penyakit mental. Karena mereka memang lebih sadar. Kalau Bapak Ibu dan generasi saya itu kalau periksa masih agak malu. Terus kita berpikir ini aib, ini tabu gitu ya. Karena memang kita terpengaruh faktor usia, faktor budaya. Tapi semakin kesini informasinya banyak gitu ya. Dan itu ternyata mempengaruhi stres juga. Jadi kenapa salah satunya generasi sekarang itu mudah stres? Karena ada paparan media sosial. Kita sekarang Bapak Ibu yang dilihat apa? Grup WA ya. Grup WA, tapi kan nggak selalu ya. Karena paling cuma lihat sekilas terus ya udah kembali lagi masak, kembali lagi pengajian. Kalau generasi sekarang bangun tidur yang dilihat HP. Mau tidur yang dipegang HP. Suntuk sedikit HP, mau belanja HP, mau pesan apa-apa HP. Jadi semuanya ada di HP. Tapi media sosial yang mereka lihat ternyata itu bikin mereka jadi merasa nggak aman. Kok kayak gini ya, temanku kok lebih cantik, pencapaiannya kok lebih bagus, gajinya kok lebih besar, kerjaannya lebih enak dan seterusnya. Akhirnya nggak nyaman hidupnya. Nah, sama Bapak Ibu punya tantangannya sendiri-sendiri. Kalau di usia ini tantangannya adalah penyakit kronis, karena kan memang sudah usianya, penyakit-penyakit mulai datang. Terus kemudian kalau namanya ibu-ibu, dulu waktu usia saya belum menikah ditanya kapan nikahnya. Kalau udah nikah ditanya kapan punya anak. Udah punya anak satu kapan nambah lagi. Begitu kemudian udah nambah lagi, kapan ini mau nikah, kuliah di mana, besok SD-nya di mana, udah bisa apa dan seterusnya panjang. Sekarang udah jadian cucu, ini cucunya sekolah di mana, bisa apa anaknya, sekarang kerja di mana dan sebagainya. Akhirnya kita kadang berpikir, ya Allah, apa yang sudah saya capai, pencapaian saya tuh apa aja, terus ternyata ada yang belum dan seterusnya, yang kadang-kadang itu bikin kita khawatir. Nah, mudahnya ternyata stres itu ada faktor internal dan eksternal. Internal itu dari dalam kita, eksternal itu dari luar. Contohnya apa sih yang internal? Misal kita sakit, itu internal. Lalu kemudian punya darah tinggi, internal. Faktor usia yang nggak bisa dibohongi, itu internal. Eksternalnya itu apa? Anak, faktor ternyata tadi ada kendala ekonomi, hutang misalkan. Faktor cuaca sekarang nggak karuan, panas, malah sering bikin stres misalnya, itu faktor eksternal. Suami kok kayaknya nggak pengertian, istri kok ngomel aja terus di rumah misalnya, itu faktor eksternal. Nah, ternyata baik faktor internal dan eksternal ini bisa menyebabkan stres ketika
sesuatu yang tidak seimbang antara harapan dan kenyataan. Jadi kita pikirin terus. Kalau kemudian kita pikirkan terus, maka akhirnya di dalam tubuh kita tuh ada reaksi yang bikin gak seimbang. Tubuh kita itu hormonnya, senyawanya, zat-zat kimianya itu mulai bekerja. Akhirnya tubuh kita mulai beradaptasi. Kalau tadinya stresnya itu kita pikirin terus, begitu kemudian kita mencoba, oh bismillah gak apa-apa, insya Allah terlewati, aku tak coba semeleh gitu aja pelan-pelan, oh bismillah insya Allah ada jalan keluarnya. Habis itu agak lebih tenang. Tadinya mumet, pelan-pelan mulai berkurang. Tapi kalau kemudian dipikirkan terus-menerus, akhirnya muncul yang namanya gangguan. Gangguannya itu ternyata berbagai macam. Bisa mulai dari gejala fisik tadi, sakit kepala nggak sembuh-sembuh, asam lambung muncul terus naik. Kok saya sering mual ya Bu Dokter, ini kok nggak enak, sering kali ke kamar mandi, dan seterusnya. Terus kemudian bisa juga, ini kok itu akhir-akhir ini sering marah ya, gampang tersinggung. Apa-apa dikit tuh marah bawaannya. Oh, ini berarti emosinya sudah kena. Atau kemudian jadi nggak semangat. Yang tadinya suka masak, aku tak di kamar aja lah, tidur baring terus. Tadinya suka pengajian, ini kok nggak mau keluar rumah, jadi nggak semangat. Nah, itu berarti sudah ada gangguan yang tadinya fisik bisa ke emosi, bisa sampai perilaku gitu ya, sehingga mengakibatkan gangguan. Tapi kalau kita bisa adaptasi, kita mulai bisa mengolah, ini aku stres berarti ya, kenapa ya? Terus kita coba atasi, kalau perlu cerita ya cerita, kalau perlu bantuan kemudian perlu dibantu, ada dukungan dari sekitar, akhirnya bisa sukses beradaptasi dan kembali seimbang. Nah jadi Bapak Ibu, ternyata nggak mungkin satu orang di dunia ini yang sama sekali nggak stres, tuh nggak mungkin. Jadi misalnya, ini kok dokter kayaknya enak banget ya kalau ngomong. Misalnya, kok kayaknya lempeng aja hidupnya, nggak mungkin. Jadi semua orang yang kita lihat di luar kayaknya hidupnya enak. Mungkin dia diuji sama kesehatan, mungkin dia diuji sama suami, mungkin diuji sama anak. Oh kayaknya ekonominya bagus, kok kemarin perasaan kayaknya habis ganti mobil, rumahnya habis direnovasi misalnya. Oh ternyata di rumah gak akur sama suami. Oh ternyata sama mertua luar biasa ribut. Oh ternyata hubungannya sama ipar gak enak. Jadi gak semua kesulitan itu kan diceritakan ya. Kalau di depan kita kok kayaknya baik-baik saja, tapi ternyata ada banyak hal yang kemudian bisa jadi pikiran seseorang. Nah jadi ini yang pojok paling kanan, kita itu baru lepas dari stres kalau sudah dipanggil sama yang kuasa. Jadi memang sudah sunatullahnya, Allah itu kan ngasih kita di sini itu memang ada ujian gitu, jadi nggak mungkin. Sama halnya misalnya saya tadi kesini kok macet, stres, ya kan? Tapi kalau kemudian saya bismillah, saya ngabari Pak, ngapunten, ini saya sampai jalan sini. Oh iya nggak apa-apa Bu Dokter, mudah-mudahan lancar, nggak jadi stres, ya kan? Nah jadi ternyata perlu ketemu bagaimana caranya untuk bisa mengatasi. Nah berikutnya Bapak Ibu, ada sesuatu yang perlu diwaspadai bersama-sama. Ada penyakit yang akhir-akhir ini ternyata banyak diidap para lansia, tapi dulu nggak ada labelnya. Sekarang aja ternyata, ya sebenarnya labelnya dari dulu udah ada, tapi kalau dulu karena kita itu guyup, terus habis itu saling membantu, faktor dukungannya banyak. Jadi kalau misalkan ada orang-orang seperti ini, biasanya lalu nggak kelihatan bisa tertolong. Sekarang kadang-kadang ya udahlah saya nggak enak, mungkin dia punya susah, ya udahlah biarin aja. Atau mungkin itu paling udah punya keluarganya ada yang bantu. Atau mungkin misalnya nggak sempat untuk datang ke sini sehingga akhirnya cuma dipendam sendiri begitu. Lalu tiba-tiba kok ini orangnya murung, kok ini kelihatannya yang tadinya masih mau kerja dan sebagainya, maksudnya kerja aktivitas di rumah, kok sekarang jadi sering diam, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah ini yang kemudian disebut
depresi pada lansia. Gejalanya seperti apa Bapak Ibu? Jadi kok akhir-akhir ini kelihatan sedih, akhir-akhir ini mudah marah, mudah tersinggung. Dulu perasaan ya orangnya memang sudah sering marah kalau ada pemicunya. Sekarang kok nggak ada apa-apa, dikit-dikit marah, hal kecil marah misalnya. Terus kemudian kok mudah capek. Kalau usia sekarang sebenarnya mudah capek wajar deh karena faktor usia. Tapi kok ini capeknya tuh luar biasa ibaratnya gitu. Kemudian aktivitasnya makin turun. Banyak keluhan fisik yang tadi saya sampaikan di awal, misalnya keluhan sakit kepalanya nggak sembuh-sembuh begitu. Kemudian keluhan fisik yang lain datang, dokter kok saya sakit perutnya ya. Lalu kemudian kok saya sering sakit nelan dan seterusnya. Oh sakit punggung dan seterusnya, pegal-pegal, banyak sekali keluhan fisiknya. Nggak nafsu makan, sampai yang paling akhir adalah kehilangan motivasi hidup. Jadi aku kalau misalnya Bu dokter, kalau bisa aku mau cepet dipanggil baik. Padahal kalau ditanya apa sudah siap, ya belum. Tapi daripada sekarang aku susah, daripada aku udah gak bisa mikir, aku mendingan pikirannya kemana-mana, pokoknya jelek terus. Sampai misalnya yang tadinya punya darah tinggi, punya gula misalkan, riwayatnya rutin konsumsi obat, akhir-akhir ini nggak mau minum obat sama sekali. Aku capek, bosan, aku tak mati banyak lagi. Nggak ada yang perhatian sama aku. Anak-anakku udah nggak ingat sama aku. Aku tak mau wae. Nah, kalau sudah seperti itu, besar kemungkinan ini yang dinamakan depresi pada lansia. Depresi itu apa? Sedih terus-menerus berkepanjangan. Apa faktor resikonya? Penyakit kronis. Nah, jadi kalau penyakit diobati, insya Allah bisa membaik. Tapi ketika kemudian bertumpuk-tumpuk, biasanya kok bisa aku sakitnya kayak gini. Nah, mulai. Jadi ada salah satu pasien yang misalnya menyampaikan seperti ini ke saya. Yang sakit suaminya kebetulan kanker otak. Nah, beliau yang menemani suaminya itu pengobatan. Tapi istrinya yang jadi pasien saya. Nah, kenapa? Karena gini, dokter, saya tuh cemas. Kenapa Ibu? Saya takut suami saya nggak ada. Oke, jadi nanti kalau ada apa-apa gimana? Ini saya tuh melihat suami saya sakit, itu nggak bisa. Padahal suami saya itu kalau dibawa ke Sarjito kemoterapi, pengobatan untuk tumor kankernya itu ya, suami saya tuh sabar sekali, kuat aja dokter, nggak pernah nangis, nggak pernah ngeluh di depan saya. Tapi saya yang lihatnya nggak kuat, jadi beliau ini yang nganter, tapi beliau yang mau pingsan, yang nggak kuat lihat suaminya. Sampai akhirnya nggak bisa tidur, sering was-was, jadi pasien saya obati membaik. Tiba-tiba datang lagi ke saya, dokter, suami saya kemarin meninggal. Terus akhirnya yang saya khawatirkan terjadi, saya sekarang sendirian. Terus tapi saya takut nanti besok kalau terjadi lagi hal. Akhirnya kan kita bilang, Ibu gimana sekarang? Iya, ternyata saya nggak apa-apa, saya masih bisa hidup, kata ibunya. Tapi saya masih takut besok lagi kalau ada hal yang buruk lagi gimana. Terus akhirnya, kalau itu namanya cemas. Tapi yang mau saya sampaikan adalah semakin kita usia atau semakin banyak yang kita pikirkan, itu semakin stres. Nah, lalu ini tadi kehilangan orang terdekat. Jadi ketika beliau merasa, Dok, saya tuh gak punya siapa-siapa, saya gak pernah ikut pengajian, keluarga saya, keluarga besar jauh, kebetulan beliau aslinya bukan dari Jogja, dari Sumatera. Di sini itu karena awalnya pekerjaan suami dan anak gitu ya. Nah, lalu ketika akhirnya anaknya nikah, suaminya meninggal, makin merasa sendiri ya. Lalu kemudian kurang produktif, kegiatannya terbatas. Nah, kalau usia sekarang pasti bukan sebanyak dulu kegiatannya, jadi wajar. Tapi tetap perlu dimaknai, oh alhamdulillah saya pagi ini masih bisa nyiapin makanan, oh masih bisa olahraga ringan, jalan di depan rumah, oh masih bisa ngerapiin tanaman, masih bisa serawung sama tetangga misalnya. Nah, setiap kegiatan yang kita lakukan ternyata tuh punya makna loh Bapak Ibu.
sekarang nggak ngapa-ngapain, stres lagi misalnya begitu. Nah kemudian berikutnya adalah kesepian. Nah jadi kesepian ini ketika anaknya pergi keluar kota, anaknya sudah menikah dan seterusnya, akhirnya merasa ditinggalkan, padahal masih dihubungi, masih sering didatangi, tapi tetap merasa sendiri. Lalu berikutnya masalah yang bertumpuk tadi yang saya sampaikan, kita punya masalah wajar, tapi ini terus-menerus dipikirkan dan nggak terselesaikan. Dan yang terakhir adalah kurangnya support system. Support system itu faktor pendukung. Nah, jadi faktor pendukung setiap orang tuh beda-beda. Ada yang masih punya orang tua, itu jadi faktor pendukung. Ada yang masih punya anak, tapi ada juga yang anaknya jadi sumber stres, maka faktor pendukungnya mungkin tetangga, mungkin kegiatan seperti ini, begitu. Nah, jadi support system atau faktor pendukung orang itu masing-masing berbeda. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya sesuatu, punya ganjalan supaya kita tetap bahagia, supaya kita tetap senang dan terhindar dari stres yang berkepanjangan, kita perlu bicarakan hal-hal yang membuat kita nggak nyaman. Kalau misalnya ada teman curhat, bisa disampaikan. Tapi kalau nggak bisa datang ke ahlinya. Ada psikolog atau ada psikiater. Sekarang misalnya ini kan dekatnya sama puskesmas Kasihan ya, Kasihan 2 yang di sini ya. Nah dulu juga saya prakteknya di situ. Saya S1-nya UMY sini, jadi dekat. Nah di sini layanan kesehatan mentalnya luar biasa. Ada kader misalnya. Kemudian di puskesmas juga ada yang bisa kita datangi seandainya kemudian kita ada masalah. Kalaupun misalnya teman pengajian nggak bisa, tetangga nggak bisa ke ustazah, maka kalau enggak yang terakhir betul tadi misalnya ketika sholat itu juga membantu misalkan. Nah maka ada beberapa pilihan gaya hidup yang kemudian perlu kita benahi, kita coba cek supaya terhindar dari stres. Nah olahraga itu ternyata penting buat lansia. Jadi kalau misalkan ibu dokter, saya kan dokternya sakit, olahraganya apa ada, senam lansia. Nah jadi kalau di sini belum hidup, perlu dihidupkan. Dari hidup banget. Udah hidup banget berarti alhamdulillah udah bagus. Kalau misalkan nih, saya belum bisa ikut rutin, nggak apa-apa sebisanya. Kok kayaknya gerakannya nggak pas buat saya, nggak apa-apa, sekarang bisa dicari di YouTube ya, bisa request sama panitia buat dicarikan yang gerakannya aman misalnya gitu ya, lebih tenang, nggak terlalu heboh misalnya begitu. Nah kemudian kalau seandainya nggak bisa senam lansia misalnya, kita bisa coba olahraga pagi hari, jalan sekuatnya 15 menit, nggak masalah, nggak harus lama-lama. Kita dapat vitamin D di pagi hari, ternyata itu menurut penelitian bisa menghindarkan kita dari stres dan depresi, karena fungsinya bagus, bikin daya tahan tubuh kita naik, mood atau perasaan kita tuh jauh lebih senang, jauh lebih stabil. Nah kemudian yang berikutnya adalah tidur cukup. Nah kalau masih muda, teorinya 6-8 jam. Tapi kalau lansia 4-6 jam biasanya sudah terasa cukup. Jadi ada yang bilang, dokter nggak bisa, saya tuh ya kalau tidur jam 10, jam 11, mau kayak gimana juga jam 3 pasti kebangun. Pasti otomatis kebangun alarmnya buat tahajud dan sebagainya. Alhamdulillah, ini berarti Allah sayang sama kita, otomatis pasti bangun. Nah tapi kalau misalnya ternyata pagi sudah selesai beberes dan sebagainya, kok rasanya ngantuk, nggak apa-apa tidur. Tapi tidur itu memang waktu yang ideal menjelang zuhur, jam 10, jam 11, jam 11-an, atau setelah zuhur. Kalau sudah asar nggak boleh tidur Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tubuh kita itu membaca, loh tadi baterainya habis dicas, jadi malam itu masih terang benderang matanya, masih melek banget, jadi akhirnya nggak bisa tidur malam. Nah jadi sebisa mungkin kalau mau istirahat dicoba sebelum zuhur atau sesudah zuhur gitu ya. Nah
dan tidurnya nggak boleh terlalu lama memang, karena kalau terlalu lama misalnya sudah lebih dari 2 jam atau 1,5, malamnya susah tidur lagi. Nah, jadi itu yang kemudian kita coba pelan-pelan ya. Nah, makan sehat dan rutin. Nah, ini kalau misalkan makan sehat seperti zaman dulu nggak ada makanan instan. Sekarang instan itu yang membuat jadi mudah stres juga gitu aja, karena kan banyak pengawet dan sebagainya. Kalau bapak ibu sih yakin makannya sehat, tapi kadang-kadang ya udahlah saya nggak lapar gitu misalkan. Nah, tetap harus ada yang masuk supaya nggak lemas. Jadi meskipun nggak kuat makan banyak seperti dulu, makan sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting ada yang masuk dan diupayakan sehat gitu aja. Jadi kalau misalkan ternyata punya darah tinggi, berarti santan, minyak, terus kemudian yang asin-asin dikurangi misalnya. Hindari rokok dan alkohol. Kalau misalkan kemudian wah ini kok saya susah banget berhentinya, dibatasi. Bismillah, insya Allah kalau niatnya kuat, insya Allah dimudahkan. Buktinya waktu puasa aja bisa ya Bapak Ibu. Nah, gimana kalau misalkan kemudian kita sudah punya stres atau masalah yang bertumpuk? Maka kalau di agama lain namanya meditasi, tapi kalau di kita sholat ya dan zikir. Nah, ternyata sudah ada penelitiannya. Kalau di dalam Quran kan ingatlah Allah maka hati menjadi tenang, ya kan? Tapi kalau di dalam kedokteran ternyata juga ada Bapak Ibu. Jadi pada saat kita meditasi, pada saat kita sholat, kita zikir, itu pelan-pelan memang akan mendatangkan ketenangan, membuat kita jauh lebih nyaman gitu. Jadi ternyata betul kalau di Quran bilang akhirnya sholat itu bikin kita lebih nyaman gitu, jadi lebih tenang. Ternyata memang seperti itu gitu. Jadi sudah ada penelitiannya, karena gelombang otak pada saat sholat itu berbeda. Pada saat zikir yang tadinya kita tuh tegang, pelan-pelan mulai jadi lebih tenang. Begitu. Nah, maka kemudian yang tadinya misalnya belum rutin, kita bisa rutinkan. Kalau sudah rutin, bismillah. Yang tadinya saya tuh Dok, udah zikir, udah sholat segala macam, kok masih ya pikirannya kemana-mana. Bismillah, nggak apa-apa, diikhtiarkan. Terus tadi ada salah satu pasien yang tadi saya baru ketemu sebelum kesini. Beliau tuh luar biasa, katanya ujiannya banyak. Dok, segala macam ujian itu sudah saya dapat, trauma masa kecil, suami, anak, sebut aja semua ujian itu sudah saya alami katanya. Salah satu ujiannya beliau sekarang, putranya beliau itu orientasinya seksualnya beliau khawatirkan menyimpang, intinya begitu ya. Jadi kan ujiannya luar biasa itu. Tapi kemudian beliau sampaikan ke saya begini, Dok, ini saya di sebelahnya beliau ada Quran besar gitu ya. Saya tuh setiap hari bangun jam 3 pagi, saya mandi, terus kemudian saya pakai baju bagus, saya pakai segala macam lotion, wangi sekali saya siapkan diri saya itu menghadap Allah katanya. Saya sholat hajat, sholat taubat, semuanya sholat, baca al-Fatihah dan seterusnya. Itu saya tenang Dok, alhamdulillah. Kayaknya itu yang jadi penolong saya sehingga saya baru bisa ke dokter sekarang. Kalau enggak, udah dari kemarin saya kayaknya gendengnya, versi ibu itu ya bercerita ke saya. Terus saya sampaikan, Masya Allah Bu, berarti ibu memang dijaga Allah selama ini. Tapi Dok, saya tuh sebenarnya nggak kuat, makanya akhirnya datang ke saya tadi. Maka kemudian akhirnya saya berikan obat, lalu saya sampaikan, Bu, bismillah ya, setelah ini pelan-pelan kita bantu, kita berproses sama-sama supaya yang tadinya masalahnya berat, merasa nggak bisa selesai, mudah-mudahan setelah ini ketemu jalan keluar. Nah, jadi sholat, zikir yang kita lakukan itu nggak mungkin sia-sia. Jadi kalau kita kerasa kayaknya, aku belum bisa tenang ya, nggak apa-apa, dicoba terus, bismillah. Semoga dari ikhtiar yang kita lakukan, kebiasaan itu pelan-pelan Allah tunjukkan jalan. Lalu yang berikutnya adalah latihan relaksasi. Nah, relaksasi itu seperti apa sih? Relaksasi itu atur nafas. Jadi misalnya sekarang yang duduknya kita coba sama-sama, jadi duduknya masih ini, coba diluruskan kakinya Bapak Ibu. Sambil kita coba, ini bisa waktunya Bapak. Iya, silakan. Oh, masih bisa. Nanti sebelum nanya jawab, kita coba selonjor yuk. Yang ditunggu-tunggu.
Kalau bisa senderan, alhamdulillah. Kalau belum bisa, nggak apa-apa, selonjor. Enaknya duduk lebih tenang, tapi kalau misalkan belum bisa, selonjor dulu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau misalkan masih pegang macam-macam, ditaruh dulu. Ada tas, ditaruh dulu di samping ya. Nah, sekarang tangan kanannya diletakkan di dada. Oke, semua sudah letakkan ke dada tangannya. Nah, sekarang kita rasakan, sudah kerasa denyut jantungnya Bapak Ibu? Deg-degan? Deg-degan karena dengar saya di sini. Nah, sekarang rasakan bahwa kita itu denyut jantung kita itu terasa deg-deg, artinya kita masih Allah berikan hidup. Nah, maka sekarang kita tutup matanya sama-sama. Kita tutup mata. Dicoba tutup mata Bapak Ibu semuanya. Tutup mata. Coba tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang. Ditahan 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Tarik nafas panjang lagi. Ditahan 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Tarik nafas panjang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Rasakan nafasnya. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Nah, jadi buka matanya. Kalau kemarin kita tuh bernafas kayaknya nafas seperti biasa, sekarang kita bisa merasakan kalau ternyata nafas itu pelan-pelan bisa dibikin lebih ringan, lebih enak. Yang tadinya berdebar-debar, ternyata itu bisa dikelola dengan teknik relaksasi atau atur nafas seperti ini. Jadi kalau misalkan ibu terutama ya bapak-bapak tapi juga bisa, kalau misalnya kerasa kok saya jantungnya sering berdebar-debar ya, padahal udah minum darah tinggi, tensinya biasanya normal, kok sering deg-degan, sering gemetar, keringat dingin, nafasnya sesak. Bisa dicoba dengan relaksasi ini dengan cara tadi duduknya enak, kesenderan, lalu kemudian atur nafas tadi seperti tadi. Kalau misalkan awalnya masih susah, gak apa-apa, bisa dicoba pelan-pelan, nanti lama-kelamaan terbiasa. Jadi dengan kita coba atur nafas, denyut jantungnya kita yang pertamanya pelan-pelan oksigen masuk ke otak, kemudian pelan-pelan denyut jantungnya perlahan mulai lebih lambat. Nah, jadi relaksasi ini ternyata bisa bermanfaat Bapak Ibu pada saat kita nggak tenang. Jadi kalau misalkan kok aku kemerungsung ya, kok aku rasanya nggak tenang ya, kok aku kepikiran apa ya, kok ini mulai nggak enak dadanya, kepalanya kok mulai nyut-nyut nggak tenang. Nah, maka boleh dicoba dengan relaksasi ini kita pelan-pelan atur nafas sambil zikir astagfirullahaladzim boleh. Nah, tapi sambil dirasakan, sambil diatur nafasnya. Nah, maka pada saat relaksasi ini kita memposisikan diri supaya gelombang otaknya tuh juga jauh lebih tenang, badannya pelan-pelan lebih rileks. Jadi boleh dicoba di rumah. Nah, sekarang posisi duduk apa yang nyaman boleh diposisikan kembali. Nah, jadi dari sini kita coba atur nafas dan rasakan kalau misalnya di rumah masih ada halaman, duduk lihat yang hijau-hijau, lihat tanaman, rasakan ya Allah kemarin itu zaman COVID mau keluar rumah aja nggak bisa, kemana-mana pakai masker. Ya Allah alhamdulillah sekarang itu bernafas rasanya lebih nyaman, pergi keluar nggak harus pakai masker. Dulu ketemu orang takut jangan-jangan COVID, sekarang alhamdulillah ya Allah ternyata nikmat nafas luar biasa ya kan Bapak Ibu. Nah, jadi dari situ ketika kemudian kita relaksasi ternyata ada banyak hal yang bisa kemudian kita syukuri gitu ya. Mudah-mudahan ini membuat kita jauh lebih nyaman. Terakhir, kalau misalkan ternyata butuh pertolongan, maka konseling ke psikolog, ke psikiater atau orang-orang yang kompeten, ke dokter itu bisa membantu. Kalau misalnya belum cukup, baru kemudian diberikan obat tambahan. Tapi obat itu bukan berarti bakalan bikin ketergantungan, nggak akan
hidup dikonsumsi. Jadi kalau misalkan udah lebih tenang, pelan-pelan mulai bisa tidur, obatnya akan kita kurangi bertahap sampai akhirnya di stop. Nah, jadi ini sebagai penutup, bahagia itu perlu kita upayakan dengan mengelola stres dan gaya hidup. Jadi kalau misalkan aku kok kemarin bawaannya nggak tenang, coba kita lihat satu-satu apa sih yang bikin kita nggak nyaman gitu ya. Kayak si ibu tadi, dok saya tuh ya kalau ketemu orang nggak ada yang tahu kalau saya tuh punya masalah. Dari luar tuh beliau tuh iya Allah rapi dan dandannya cantik gitu kan ya. Tapi ternyata itu tadi sakit kepalanya terus kemudian nggak bisa tidur. Ternyata memang ada masalah yang disimpan. Nah maka kemudian kita perlu pelan-pelan untuk mengelola stres dan gaya hidup kita coba cermati apa yang bisa kita benahi supaya kemudian kita jauh lebih nyaman. Tapi nyamannya tuh gak cuma di fisik, tapi juga di mental. Nah maka menjaga kesehatan mental kita itu untuk proses Bapak Ibu. Jadi misalnya gini dong, saya kok waktu mudanya tuh sehat, gak pernah stres, kayaknya gak pernah kepikiran kayak sekarang kok sekarang begini. Ya memang namanya proses. Dan kalau misalnya dulu ya misalkan masih bekerja, masih aktif dan sebagainya, sekarang ketika aktivitasnya nggak sebanyak dulu, kadang hal kecil itu bisa jadi masalah. Nah maka kemudian itu yang kita kelola pelan-pelan. Dan terakhir kalau memang ada keluhan dan tidak bisa kita atasi sendiri bersama keluarga kok masih terasa berat, bisa berkonsultasi lebih lanjut ke profesional. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk sore hari ini saya kembalikan, mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa memberi manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ya menurut Ibu Dokter, jadi masalahnya jelas. Kita harus berpraktek diri nanti di sekarang juga boleh. Saya juga praktek nanti di rumah juga. Dan biar kurang nanti kita akan praktek lagi di sini kan dengan Ibu Dokter yang barangkali begitu. Baik, data menunjukkan bahwa 60 dari 100 mahasiswa itu masalahnya adalah depresi. Dan detik pun kena. Bahkan 900 juta sudah hilang, sekarang masih uang jurusan kena 600 juta belum kembali dan akan disidang, insya Allah akan diskors. Artinya kita perlu hati-hati, begitu kena tadi masalah kok mengganggu klik-klik kena itu akan menjerat betul. Kita hindari sebelum kena. Baik Bapak Ibu, kalau mau konsultasi kepada Dr. Lia sangat bagus sekali, dokter psikiater, dokter jiwa, komplit lah gitu. Masalah tidak sakit badan tapi juga sakit non badan. Bunda biasanya itu banyak pertanyaan atau pernyataan. Oh Bapak Ibu, misalnya menyimpan unek-unek atau ada sesuatu yang mungkin bingung gitu atau misalkan selama ini kan kalau di masyarakat misalkan ada stigma dan sebagainya, boleh disampaikan. Tapi memang kalau di sini, area sini itu memang yang di Jogja DID jadi contohan deh. Jadi Masya Allah kalau di area sini itu luar biasa untuk kesehatan. Dari Surabaya ya? Ibu dokter dari Surabaya ya? Bukan, saya Jawa Timur, bapak saya Lombok. Oh Lombok. Baik. Jogja itu angka harapan hidup tertinggi. Betul. Indonesia. Angka kebahagiaan paling tinggi juga di Indonesia. Nomor 2 nomor 1 lah. Tapi miskinnya juga nomor 2 lah. Kalau makanya orang Jogja itu miskin apa yang penting bahagia. Kalau orang Indonesia yang penting sugih penting bahagia murah. Kita bahagia dan insya Allah kaya. Tadi relaksasi tadi Bu Dokter, relaksasi tadi seberapa banyak sebenarnya kita bisa melatih itu ya? Ngampet tambegan, lah. Betul. Kalau di sini kita lihat bahwa tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan. Kalau tadi kan saya misalkan 5 gitu ya, karena untuk contoh di awal. Tapi nanti 3 hitungan saja cukup. Hembuskan, terus kemudian ulangi 3 kali. Nah, ulangi 3 kali ini bisa
dilakukan. Nah, ini ada catatan di bawah tapi kepotong ya. Kalau di laptop saya kelihatan, kalau di layar tulisan di bawahnya ini agak kepotong. Disampaikan ini relaksasi ini bisa diulang setiap hari selama minimal 5-10 menit. Nah, jadi dari tadi kita di awal kan baru 2 atau 3 kali hitungan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di rumah bisa dipraktekkan 5 menit gitu kan ya, untuk atur nafas, misalnya habis sholat, habis zikir boleh. Jadi sembari zikir boleh. Jadi istilahnya kita coba atur nafas supaya kemudian lebih tenang. Bawaannya kadang tegang kan wajar ya. Jadi misalkan tadi katanya ada anaknya mau datang, kok ini belum datang, terus pikirannya udah mulai kemana-mana. Coba relaksasi. Kok ini tadi Bapak dibikinkan makanan kok malah ngomel? Coba relaksasi. Anaknya tadi habis marah-marah, relaksasi. Kok tadi misalnya biasanya kita apa-apa tuh marah. Nah, sebelum kemudian jadi emosi, pelan-pelan relaksasi dulu supaya harapannya jauh lebih baik. Insya Allah, alhamdulillah di sini semua ibu-ibu sudah senam semua ya. Tiap minggu 4 kali, 10 kali. Saking sergepe. Jadi ini ahli senam semua, Bu. Katanya mau sering. Masya Allah, sehat-sehat ya. Nah, jadi kalau misalkan ternyata, aduh kok aku minggu ini nggak bisa senam, jangan berkecil hati karena mungkin kita ada halangan, mungkin sekarang kurang fit, bisa diganti dengan yang lain. Gerak itu emotion itu akan netral gerakan. Betul. Electric motion. Oke Bu dokter, ini ada case ya. Kami belum lama ini ikut mengelola mahasiswa yang tadi masuk ke generasi Gen Z tadi ya. Itu yang meningkat ini ya. Sakit mentalnya itu ya. Meningkat tajam sekarang ini. Itu tuh gimana sebagainya? Bahkan kami dulu pernah habis subuh, sebelum subuh malah itu di WA salah satu mahasiswa. Mahasiswa itu temannya yang bermasalah. Mahasiswa yang bermasalah itu sedang ingin memotong ini ya, memotong nadi. Tapi dia akan memotong itu bilang sama temennya. Temennya itu mahasiswa bilang sama saya bilang sama teman-teman bahwa ini ada masalah, segera dilacak. Terus akhirnya melacak ke sana, akhirnya ya di stop lah. Tapi itu kan apa ya, ini satu gejala kondisi realitas yang memang meningkat itu. Jadi menurut ilmu kejiwaan bagaimana itu? Jadi Bapak Ibu, kalau zaman dulu kita itu kalau misalkan ada stres, ada keluhan, misalnya kita bahasa ini mudahnya mungkin sambat, berkeluh kesah dan sebagainya misalkan ya. Lalu kemudian kita bisa melarikan diri ke hal yang lain. Generasi sekarang itu mereka kalau misalkan masih remaja kan memang secara emosi belum matang. Jadi otak itu mencapai kematangannya di usia 19-20 tahun. Emosinya mereka itu memang belum matang. Nah, jadi ketika mereka ada kesulitan, mereka sulit pada saat ketika kecil, kemudian ada faktor jadi pola asuh, faktor lingkungan, mereka belum terlatih untuk bisa mengatasi masalah, belum tahu gimana caranya. Ada banyak orang yang rentan itu melarikan dirinya ke tadi, menyakiti diri sendiri. Bahasa anak sekarang yang menyilet nadi itu namanya cutting kalau bahasa Inggris. Bahasa pergaulannya anak sekarang tuh bikin barcode. Barcode itu yang di belanjaan kita. Nah ini barcode ini Bapak Ibu. Jadi tiap barang itu kan ada barcode-nya. Barcode itu apa namanya? Kodenya gitu. Jadi kalau misalnya kita ke kasir tinggal tip itu kan dia terus tahu harganya. Itu namanya barcode. Barcode itu kan bentuknya garis-garis nih Bapak Ibu. Nah, ini istilah zaman sekarang. Garis-garis ini yang dibikin di tangan. Jadi dibikin di tangan pakai silet, pakai jarum pentul, pakai cutter. Ada yang tujuannya memang untuk bunuh diri, ada yang tujuannya bukan untuk bunuh diri, tapi menyakiti dirinya karena mereka berpikir aku itu pantas menderita. Terus aku baru bisa merasa lega kalau seandainya sudah menyakiti diri. Jadi dia bilang, aku nangis, iya betul. Aku puas itu setelah nyakitin diri. Nangis kok nggak bikin selesai masalah, nggak tenang gitu ya. Makanya terus mereka tenang atau
nafas tadi setelah menyakiti diri, setelah darahnya keluar atau setelah ada luka tadi. Nah, itu memang sebuah fenomena global Bapak Ibu. Jadi bukan cuma di Jogja, di mana-mana gitu memang kasusnya naik. Nah ini karena memang polanya generasi sekarang itu mereka sulit untuk menyampaikan, mereka mungkin juga di keluarganya misalnya ada yang penuh tuntutan, mereka nggak punya tempat buat cerita, nggak dekat sama keluarga. Pas di sini ternyata misalnya ada tuntutan akademik gitu kan ya. Nah kalau zaman dulu kan kita nggak bisa cerita sama orang tua, ada teman gitu kan ya, masih bisa kemana-mana. Nah kalau sekarang sebenarnya kasihan gitu karena mereka bingung, aku harus datang ke siapa, mau cerita ke teman mungkin malu, takut diposting, takut diceritain kemana-mana, mau cerita ke orang tua sekarang orang tuanya kamu tuh kok kayak gitu, kamu tuh ya sholat kurang iman. Nah jadi kenapa mereka kemudian sekarang udah stres karena memang masih ada stigma. Jadi dianggap kalau punya masalah itu karena kurang sholat, kurang doa, kurang zikir, padahal kan ini bukan maunya mereka, tapi karena otaknya sudah mulai ada gangguan, bahasa mudahnya tuh ibaratnya mulai kayak biarpet gitu ya, lampu ibaratnya. Jadi perlu kita benahi gitu. Jadi ini karena stresnya, karena tekanannya sudah luar biasa, ambangnya terlewati sehingga kemudian mulai muncul gejala ingin menyakiti diri seperti tadi. Maka kemudian yang bisa kita lakukan kalau seandainya di antara keluarga, kerabat, mahasiswa yang kos di tempat kita, tetangga dan sebagainya, seandainya ada yang seperti itu, kita dekati, kita dengarkan, jangan dihakimi, jangan disalahin. Istilahnya tuh hidupnya udah susah tanpa kemudian kita salah-salahin juga gitu kan ya. Lalu seandainya kemudian kita belum bisa menjadi pendengar atau mendukung dengan baik, bisa kita rujuk ke dosen akademiknya tadi atau kemudian rujuk ke puskesmas kasihan sini supaya kemudian dirujuk ke rumah sakit begitu. Baik, ini waktunya sudah berapa sama baik, segera waktunya sudah mepet. Nanti kita insya Allah ketemu lagi Bu Dokter Rulia, insya Allah tidak kapok nih, bukan kapok. Mau statement terakhir dari Bu Dokter silakan. Jadi baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan sedikit informasi yang mudah-mudahan bisa kita ingat bersama sekaligus menjadi pengingat bagi diri saya sendiri bahwa yang namanya senang bahagia itu kita yang mengupayakan, bukan tergantung suami, bukan tergantung istri, bukan tergantung anak, bukan tergantung uang, bukan tergantung pekerjaan, bukan tergantung makanan yang kita makan, tapi sumbernya dari dalam diri kita sendiri. Nah mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa menjaga keseimbangan yang ada di dalam diri kita dan bisa mencoba pelan-pelan menerapkan gaya hidup sehat dan mengelola stres. Mungkin itu untuk sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita aplausi biar baik dulu di Bu Dokter. Alhamdulillah, mohon maaf juga yang kurang dari kami dan merepotkan Bu Dokter. Dan ini menjadi amal mulia bagi ibu dan keluarga dan juga insya Allah bagi kita semuanya. Mas, baik, matur nuwun, kita sudahi dengan forum dengan Bu Dokter dengan baca dalam Alhamdulillah. Assalamualaikum.